Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, kita lanjutkan dari kitab Qatrun Nada ataupun Ta'jilun Nada, Syarah Qatrun Nada fi safhah ihda wa isrin ba'dal mi'ah, halaman 121, tentang ma yasuddu masaddal khobar, yang menempati posisi khobar. Qauluhu, perkataan beliau Ibnu Hisham, wa yukni anil khobari marfu'u wasfin mu'tamidin ala istifhamin au nafyin, dan mencukupi dari khobar, yakni mubtada tidak membutuhkan khobar tapi sudah dicukupi oleh yang akan disebutkan itu, yaitu marfu'u wasfin, sifat yang marfu'. Wasfin itu adalah menunjukkan sifat dan menunjukkan zat, menunjukkan makna dan zat. Yang mu'tamidin, bersandar itu kepada istifham atau nafi. Syaratnya itu ya. Ini marfu' yang sadda masaddal khobar, yang menempati posisi khobar. Bisa marfu' itu berupa fa'il atau naibul fa'il. Ketentuannya, kalau mubtada'nya itu isim fa'il, maka marfu'nya itu sebagai fa'il. Kalau mubtada'nya itu isim maf'ul, maka marfu'nya itu berupa naibul fa'il ya. Contoh nahwu aqatinun qaumu Salma, apakah menetap kaumnya Salma. Ini Ibnu Hisham memberi contoh dengan bait. Qatinun adalah isim fa'il, dia sebagai mubtada, secara teori shorof isim fa'il. Qaumu adalah fa'il, bukan khobar ya. Qaumu adalah fa'il. Qaumu fa'il, di sini sadda masaddal khobar, menempati posisi khobar. Jadi qatinun ini mubtada tapi enggak punya khobar, karena sudah dicukupi, tidak butuh khobar, dicukupi dengan fa'il ini ya. Fa'il itu marfu'. Dan contoh yang berikutnya, wa ma madrubun al-amrani, tidaklah dipukul dua amr itu. Kalau nama orang di lebih tadi. Kalau nama orang itu dimusanakan atau dijamak, itu menjadi nakiroh ya, menjadi nakiroh. Asalnya nama ma'rifah, amr ma'rifah. Tapi kalau digabung dua amr, misalnya amroni, menjadi nakiroh. Untuk ma'rifah dikasih al, supaya bisa nakiroh dikasih al, makanya dikasih al. Wa ma madrubun al amroni, dan dua amr itu tidaklah dipukul. Madrubun adalah mubtada, amroni naibul fa'il ya. Tidak ada khobarnya ya. Masing-masing dari fa'il dan naibul fa'il di sini disebut dengan marfu' ya, dan memang marfu' ya. Jadi supaya disebut marfu' karena memungkinkan untuk fa'il dan memungkinkan untuk naibul fa'il.
Iqra Mas. Ya, Andika. Wal murad taqaddama. Taqaddama anal mubtada'a qismani. Mubtada'un lahu khabaru. Khobarun. Mubtada'un lahu khabarun. Mubtada'un lahu khobarun. Terus Wa qad madhal kalamu alaihi. nggih. Wa mubtada'un lahu marfu'un aghna 'anil khabari wa huwal madhkuru huna. Nggih. Telah lalu bahwasanya mubtada dibagi menjadi dua, Sudah. yaitu mubtada yang memiliki khobar dan telah berlalu Pembahasan tentangnya. Dan mubtada Yang memiliki marfu. yang memiliki marfu pengganti dari khobar. Ya, telah mencukupi dari khobar. Terus Dan dia telah disebutkan di sini. ya. 6, lanjut. Wal muradu bihi Kullu wasfin mustaghnin bimarfu'ihi fil ifadati wa itmamil. wa itmamil jumlati. Nggih. Dan yang dimaksud di sini tiap sifat yang cukup dengan marfu'nya dengan dalam memberi faedah dan menyempurnakan kalimat. Ya, yang dimaksud mubtada tidak memiliki khobar atau mubtada yang cukup dengan marfu'nya adalah semua wasfun. Mubtadanya berupa wasfun yang telah cukup dengan marfu'nya di dalam memberikan faedah. Artinya mubtada dan marfu'nya ini sudah cukup, sudah memberikan faedah dan menyempurnakan atau melengkapkan jumlah. Apa itu wasfu? 6, lanjut. Wal wasfu madalla ala ma'na wa sahibihi. Dan sifat apa yang menunjukkan atasnya makna dan ke pemiliknya. Ya, pemiliknya. Wasfun itu adalah menunjukkan makna dan pemiliknya. Contoh, kalau orang mengatakan katibun. Katibun ini wasfun ya, karena katibun itu ada bendanya dan dia disifati dengan makna penulisan itu. Madrubun yang dipukul, ada zatnya ya, dan juga ada makna yang melekat padanya. Nah, itu wasfun. Terus kasmil fa'ili seperti isim fa'il, wasmil maf'uli dan isim maf'ul, wasyartuhu huna. Terus wasyartuhu huna ayus baqa binafyin au istifhamin ya. alal qawli masyhuri. Dan syaratnya di sini bahwasanya didahului dengan huruf nafi atau huruf istifham. Ya, nafi atau istifham. Menurut perkataan yang masyhur. Nah, menurut perkataan yang masyhur. Jadi disyaratkan mubtada yang tidak butuh khobar ini dia didahului nafi atau istifham. Terus misalun nafi manafi'ul al-kadhibu. Dan sebagai permisalan untuk yang nafi, tidaklah bermanfaat sebuah kedustaan. Ya, tidaklah bermanfaat kebohongan itu. Di sini nafi'un mubtada, al-kadhibu fa'il akan disebutkan. Terus bun al-muktabu fama nafiyatun wa nafi'un mubtada'un wal kadhibu fa'ilun sadda masaddal al-khabari. Khobaro Mas. Al-khabaro. Betul, khobari betul. Sadda masaddal khobari, mudhof ilaih. Masaddanya yang maf'ul bih. Sadda itu fi'il madhi ya, yakni menempati. Sadda masaddal khobari. Ya. Wa mahbubun kalladzi qablahu. Yani dalam i'rab kalladzi qablahu, yani seperti sebelumnya di dalam i'rabnya. Terus al-muktabu
muktabu naibu fa'ilin sadda masaddal khabari. Oke. Tidaklah disukai orang yang suka menghibah. Ya, muktabun ini isim fa'il ya. Karena isim fa'il dan isim maf'ulnya ya sama, muktabun ya. Maka ma adalah nafi dan nafi'un sebagai mubtada. Dan kata Al-kadzibu sebagai fa'il menggantikan posisinya sebagai khobar. Menggantikan posisi khobar. Dan kata mahbubun seperti yang sebelumnya. yakni ma adalah nafi, mahbubun mubtada. Terus Dan kata al-muktabu naibul fa'il menggantikan posisi khobar. ya, naibul fa'il. Gantian Mas Aris. Wa misalul istifhami akhadirun ad-dhaifu amaktubun al-wajibu wa minhu qaulu syairi aqatinun qaumu salma am Nawau. do'ana iyat anu fa'ajibun aisu min kotana Man kotana. Nah, man kotana. Dan contoh yang istifham, apakah telah hadir tamu itu? Jadi di sini hadirun mubtada, ad-dhaifu fa'il sadda masadal khobar. Apakah telah ditulis Tugasnya ya, maktubun mubtada, al-wajibu naibul fa'il sadda masadal khobar. Terus dan diantaranya ucapan seorang penyair, apakah kaum Salma itu tinggal atau mereka berniat pergi. Ya, doana itu bertinggal. Yauma du'nikum wa yauma iqamatikum. Pada hari kalian pergi dan pada hari kalian menetap. Karena dulu orang Arab Badui biasa pergi bawa kemah ya. Terus jika mereka pergi, maka menakjubkan kehidupan orang yang tinggal. Ya, ini maksudnya dirinya ya, karena dia jatuh cinta sama Salma. Karena kaumnya Salma pergi, Salma ikut pergi, dia tinggal sendiri ya. Iyat anu fa'ajibun aisu man kotana ya. Jika mereka pergi, yakni Salma tentu ikut pergi. Maka sungguh bagaimanakah hidupnya orang yang tinggal ini. Dia maksud dirinya sendiri. Terus Faqatinu mubtadaun qaumun fa'ilun sadda masadal khabari waqad i'tamada alal istifhami wahwal hamzatu. Maka kata qatinun adalah mubtada dan qaumun adalah fa'il yang menempati posisi khabar dan telah telah bersandar pada istifham dan yaitu, dia adalah hamzah. Ya, maksudnya mubtada'nya yang bersandar ya. Mubtada'nya bersandar kepada istifham. Aqatinun ya. Aqatinun qaum Salma. Terus wa masalal musannifu bimisala ini libayanin annahu la farqa baina ayyakunal wasfu rafi'an lil fa'ilin au lil fa'ili au linaibil fa'ili. Dan penulis memberi contoh dengan dua contoh untuk menjelaskan bahwasanya tidak ada perbedaan di antara apakah sifat itu merofakkan untuk fa'il atau untuk naibul fa'il. Ya, apakah sifat itu merofakkan fa'il atau merofakkan naibul fa'il ya. Maksudnya dimaksud sifat ini ya mubtada itu, karena mubtada di sini syaratnya harus wasfun. Ya, harus wasfun. Dia akan merofakkan fa'il kalau dia adalah isim fa'il. Dia akan merofakkan naibul fa'il kalau dia naibul fa'il ya. Sebagaimana keterangan di bawah, catatan yakin nomor 1, dhabitu dzalik, ketentuan hal itu annahu ingka nal wasfu isma fa'ilin, jika wasfun itu adalah isim fa'il, fama ba'dahu fa'ilun, setelahnya adalah fa'il. Syaratnya apa? Syaratnya bersandar pada nafi atau istifham ya. Wa ingka na isma maf'ulin, dan jika wasfun itu berupa isim maf'ul, fama ba'dahu naibu fa'ilin ya. Yang setelahnya adalah naibu fa'il. Jadi dari sini kita tahu bahwa
isim mustaq itu beramalan seperti fiilnya, bisa ya, isim mustaq. Asalnya fa'il itu kan setelah fiil ya. Qatana qaumu laila, qatana misalnya fiil madhi ya. Tapi bisa saja ini qaumu fa'il tapi depannya enggak fiil tapi mustaq dari fiil itu ya, pecahan dari seperti isim fa'ilnya itu, aqatinun qaumu laila. 6. Fasal yang berikutnya adalah ta'addudul khobar. Kata ta'addud itu maksudnya berbilang ya, lebih dari satu ya. Ta'addud itu artinya lebih dari satu. Lanjut Mas. Qauluhu waqad ta'addatul khabaru. Ya ta'addadul. Waqad ya ta'addatul khabaru nahwu wa huwal ghafurur wadud. Ucapan beliau dan telah berbilang khobar. Contoh kot ini bisa menunjukkan untuk sedikit atau banyak ya, dan dua-duanya memungkinkan. Dan seringkali gitu ya, bisa jadi seringkali khobar itu berbilang, artinya lebih dari satu. Contoh wa huwal ghafurul wadud. Al ghafur khobar pertama, al wadud khobar kedua, terus dzul arsy khobar berikutnya, al majid khobar lagi, fa'alul lima yurid khobar lagi. Banyak khobarnya ya dalam surah Al-Buruj ini. 6. Contoh, dan dia maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi penyayang, wadud itu ya yang kecintaannya itu sangat gitu. Terus ya juzu ta'addudul khobaru limubtada'i ta'addudul khobari limubtada'in wahidin. Ya. Boleh khobar itu berbilang untuk mubtada yang satu. Li'anal khobaro wasfun lil mubtada'i fil makna, karena khobar adalah sifat untuk mubtada di dalam makna. Ya, secara makna khobar itu adalah sifat mubtada. Terus wana'tu yajuzu ta'adduduhu. Nah, ta'addudu adalah fa'il, yajuzu fi'ilnya, yajuzu ta'adduduhu. Fakadha ma huwa bimanzilatihi. Dan na'at boleh berjumlah ya, bilang, boleh lebih dari satu. Maka yang demikian itu selama dia apa yang berada dia, pada posisinya, yang dia berada pada posisinya. Apa maksudnya? Di alasannya kenapa khobar boleh berbilang, karena khobar itu semakna dengan sifat. Wanak tuh ya juzu ta'adudu, sementara sifat itu boleh berbilang. Satu orang kan boleh memiliki sifat lebih dari satu ya. Dia tegas, santun, ramah ya, pinter ya. Itu satu orang lebih dari sifat dari satu. Fakada ma huwa bimanzilatihi, maka demikian pula, yakni demikian pula boleh lebih dari satu apa yang ada pada kedudukannya, yakni pada kedudukan sifat, yaitu khobar. Khobar seperti sifat. Kalau sifat boleh lebih dari satu untuk satu hal, satu zat, sifatnya lebih dari satu, maka khobar juga boleh lebih dari satu untuk satu mubtada. Insyaallah mafhum. Terus wa ta'addudu. Wa ta'addudu nau'ani, dan ta'addud ada dua macam. Ya, ini maksudnya adalah ta'addud khobar ya. Terus al-awwal ayyata'addada lafdhun wa ma'nan wa alamatu hadzal nau'i sihatul ikhbari bi kulli khabarin alan firadihi. Ya, alan firadihi. Yang pertama ta'addud secara lafadz dan makna, dan tandanya dan tanda macam ini adalah sahnya pengabaran dengan setiap kabar secara tersendiri. Pengabaran maksudnya diberi khobar ya. Sahnya diberi khobar mubtada itu dengan masing-masing khobar secara terpisah, bisa, boleh ya. Nah, ini secara makna boleh. Misalnya ya, Zaidun mujtahidun alimun misalnya, bisa diberi khobar satu di antara dua itu. Atau bisa dua khobar ini
dihubungkan dengan atof. Zaidun alimun wa mujtahidun. Ya, bisa. Itu ciri untuk khobar yang ta'adud yang pertama ini, lafdon wa maknan. Nahwu ma'haduna alamiyun adabiyun. Ilmiyun ya. Ilmiyun. Ilmiyun adabiyun. Ilmiyun adabiyun. Ma'had kami sangat. Ilmiyun itu apa ya? Ilmiah itu ya. Ilmiah. Adabiyun. Adabiyun ya ini apa? Berakhlak. Apalah istilahnya itu. Adab ya. Adab apa? Ma'had kami ilmiyun wa adabiyun. Yani mementingkan ilmu dan adab gitu. Wallahu alam. Wa minhu qauluhu ta'ala wa huwal ghafurul wadud wa huwa mubtada'un wal ghafuru khabarun awwalun wal wadudu khabaru tsani wa qad ta'addudul khabar wa qad ta'addadal khabaru fil lafzi wal ma'na wa idza sta'mala hadzal naw'i bil atfi jaza ittifaqan. Wa idza stu'mila hadzal naw'u bil atfi jaza ittifaqan ya. Wa idza stu'mila hadzal naw'u bil atfi jaza ittifaqan. Dan diantaranya firman Allah Ta'ala, dan dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka huwa adalah mubtada dan al-ghafur adalah khabar yang pertama dan al-wadud adalah khabar yang kedua. Dan telah berbilang khabar terkadang berbilang khabar dalam lafaz dan makna. Dan apabila penggunaan macam ini dengan ataf maka boleh ittifaq menurut kesepakatan. Ya, boleh menurut kesepakatan penggunaan khobar jenis ini, yakni dua maksudnya atau lebih, dengan ataf ya, kama masalna. Itu macam ta'adud khobar yang pertama, yaitu ta'adud lafdon wa maknan ya. Yang kedua, nak ikra Mas Freddy, asani ayyata'addada lafdhun la ma'nan wa alamatu hadzal naw'i adamu sihatil ikhbari bi kulli khabarin ala infiradihi. Yang kedua, berbilangnya secara lafadz. Ia berbilang secara lafadz, tidak secara makna. Ya, berbilang khobar secara lafadz bukan secara makna. Artinya lafadznya memang dua, tapi tidak bisa dipisah-pisah ya. Dua itu harus disebutkan semua untuk menunjukkan makna yang dimaksud ya. Untuk menunjukkan makna yang dimaksud, dua itu harus disebutkan semua. Dan dua-duanya adalah khobar. Terus. Dan tanda ini ada tanda macam ini. Tanda macam ini tidak sahnya pengkhabaran dengan setiap khobar atas secara tersendiri. Ya, tidak sah diberi khobar dengan masing-masing secara tersendiri, enggak boleh. Kenapa? Likiyamil khobaril muta'addidi makoma ya. Makoma khobarin wahidin. Karena tetapnya khobar yang berbilang pada posisi khobar yang pertama, khobar yang satu. Nah, likiyamil khobaril muta'addidi maqama khobarin wahidin. Karena menempatinya ya khobar yang berbilang ini kedudukan satu khobar. Jadi khobar macam ini meskipun lebih dari satu, tapi sebenarnya dia maknanya ya satu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Insya Allah akan jelas dengan contoh. Nahwu adal burtukalu hulwun hamidud. Contoh, ini jeruk ini manis asam. Ya, ini tidak bisa dipisahkan ya. Kalau jeruk ini manis,
atau jeruk ini asam, berbeda kalau maknanya manis asam ya. Nah, maksudnya begitu. Ini khobarnya ta'adud secara lafadz tapi tidak secara makna. Secara lafadz memang dua khobarnya, tapi secara makna ya cuma satu. Terus ai mutawassitun bainal halawati wal hamudati wala yajusul ikhbaru bikulli khabarin ala infiradihi li'annahu la yatimul ma'nal murada la yatimul ma'nal muradu wala yajusul adfu li'annal majmu'a bimanzilatil khabaril wahidi fil ma'na. Yakni pertengahan antara manis dan asam. Dan tidak boleh mengabarkan maksudnya memberi khobar ya. Beri khobar dengan masing-masing khobar atas secara tersendiri. Karena tidak sempurnanya makna yang dimaksud. Dan tidak boleh dengan ataf. Ya, tidak boleh dengan ataf di tengah. Hadal protokolu khulwun wa hamidun misalnya, tidak boleh. Terus karena gabungannya itu dengan pada kedudukan khobar yang satu di dalam makna. Ya, karena gabungan dua khobar itu berkedudukan seperti satu khobar ya. Paham ini ya? Salam mafhum. Intinya fasal ini adalah boleh mubtada satu khobarnya lebih dari satu ya, boleh. Sebagaimana sifat juga boleh, satu orang atau satu benda memiliki sifat aksar min wahid ya. Fasal yang berikutnya taqaddumul khobari, yakni di depannya atau didahulukannya khobar ya, mudahnya gitulah, didahulukannya khobar. Qauluhu, perkataan beliau Ibnu Hisham, waqad yataqaddamu, dan terkadang dia mendahului, yakni khobar mendahului mubtada. Nahwu contoh, fid dari Zaidun, di rumah ada Zaid. Fid dari khobar, Zaidun mubtada, khobarnya didahulu, Zaidun mubtadanya belakangan. Dan contoh berikutnya wa aina Zaidun, di mana Zaid, aina adalah khobar di depan, Zaidun mubtada di belakang ya. Tetapi penulis yakni Ibnu Hisham tidak merinci, karena di sini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, ini sesuai kalimatnya tentu ya. Kemungkinan yang pertama, khobar tidak boleh di depan mubtada ya. Ada misalnya kita buat kata-kata tertentu yang khobar tidak boleh di depan mubtada. Ada yang sebaliknya, khobar harus di depan. Ada yang boleh dua-duanya ya, ada yang boleh dua-duanya. Ibnu Hisham enggak merinci, tapi pensarahnya merinci ya. Kapan khobar itu wajib di depan? Lanjut Mas. I'lam annal asla. Ini maksudnya waktu buka. Bulan ya. Terus. I'lam annal asla ta'akhkharal khabaru 'anil mubtada'i li'annahu wasfun lahu fil ma'na fastahaqqal ta'khira maf'ul bih, fastahaqqal ta'khira kal wasfi wa qad yataqaddamu 'alal mubtada'i imma jawazan wa imma wujuban. Tawilah bahwasanya secara asal mengakhirkan khobar diakhirkan dari mubtada. Ya, khobar itu lebih akhir daripada mubtada. Karena ia adalah sifat untuknya di dalam makna. Ya, karena dia adalah sifat untuknya dalam makna. Yakni karena khobar adalah sifat untuk mubtada di dalam makna. Maka haknya adalah diakhirkan seperti sifat. Ya, sebagaimana sifat, kalau haknya sifat juga diakhirkan. Dan terkadang didahulukan atas mubtada, bisa jadi jawazan dan bisa jadi wujuban. Ya, mungkin
khobar mendahului mubtada itu jawazan, boleh, yakni boleh di depan, boleh di belakang. Dan mungkin wujuban, harus ya, harus di depan. Nah, ini sudah maghrib ya. Sudah, insyaallah kita lanjutkan pada salatul maghrib. Allah taala. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan fi safhati salisah wal isrin ba'dal mi'ah fil fasli taqaddumil khobar, tentang didahulukannya khobar, yakni anil mubtada. Beliau mengatakan di baris yang ketiga itu ya, pertengahan, waqad yataqaddamu 'alal mubtada'i, dan terkadang dia yakni khobar mendahului mubtada, imma jawazan wa imma wujuban. Mungkin secara jawaz boleh yakni boleh didahulukan, boleh diakhirkan. Wa imma wujuban, dan mungkin secara wajib, yakni harus di depan. Jadi ada kalanya khobar itu harus di depan. Misalnya kalau khobarnya berupa isim istifham, aina zaidun, tidak dikatakan zaidun aina zaidun. Adapun jawazan boleh ini dan juga wujuban ya, ini dari sisi teori nahwu. Kalau dari sisi teori balaghah, mengapa kok dikedepankan ya? Ini ada pembahasan secara makna, secara akal. Kenapa kok ini dikedepankan? Sesuatu boleh di depan, boleh di akhir, boleh di depan, boleh di belakang. Kalau itu ditaruh depan, balaghah mempertanyakan ini kenapa? Apalagi kalau keluar dari asal. Kalau secara wajib ya tidak bisa dibantah, balaghah nggak boleh membantah karena secara nahwu harus begitu ya. Secara nahwu harus begitu karena balaghah tidak boleh bertentangan dengan nahwu. Kalau enggak nanti ya enggak jadi fasih kalamnya, itu tidak jadi balik. Amma taqaddumul jaizu, adapun taqaddum yakni di awal secara boleh, fadhabituhu, maka ketentuannya adalah Allah yujad, tidak terdapat fil kalami, di dalam kalam itu, ma yujibut taqadduma wala ma yujibut ta'akhura. Tidak ada yang mengharuskan khobar itu dikedepankan dan tidak ada yang mengharuskan khobar itu di belakang ya. Ini kalau tidak ada yang mengharuskan di depan, tidak ada yang mengharuskan di belakang, maka secara asal hukumnya adalah boleh ya, adalah boleh. Dan semua itu kebanyakannya kembali kepada makna ya, kembali kepada makna. Kalau ditaruh di belakang kok maknanya rusak, berarti harus ditaruh di depan. Misalnya fiddari rojulun, khobarnya adalah fiddari. Kalau ditaruh belakang maknanya jadi rusak, tidak jadi mubtada khobar nanti. Rojulun fiddari, ini enggak jadi mubtada khobar nanti ya, jadinya nanti sifat. Nah, ala kulli hal kalau tidak ada yang mengharuskan di depan, tidak ada yang mengharuskan di belakang, boleh di depan, boleh di belakang. Tapi kalau dari sisi balaghah, kenapa kok mubtada ditaruh di depan? Ada makna tersendiri. Nahwu contoh fiddari zaidun, di rumah ada Zaid. Ini boleh di depan, boleh di belakang. Beda kalau zaidunnya diganti rojulun, isim nakirah misalnya. Bitakdimil khobar, dengan mendahulukan khobar. Wa yajuzu ta'akhuruhu, dan boleh di belakangnya, yakni dibelakangkan khobar. Alal asli, menurut ketetapan asal. Nahwu zaidun fiddari, contoh zaidun fiddari, Zaid di rumah. Nah, berikutnya 6, Iqra Mas Adika. Wa amat taqaddumul wajibu. Wa ammat taqaddumul wajibu fa fi arba'ati mawadhi'a. Dan adapun
dikedepankannya, dikedepankannya secara wajib, maka padanya ada 4 keadaan. Ya, pada 4 keadaan khobar wajib di depan. Al-awal ayyakunal mubtada'u nakiratan laisa laha musawwigun illa taqaddamul khabari. Illa taqaddumul khabari. Kalau illa taqaddumul khabari. Wa huwa dzarfun au jarun wa majrurun. Nggih. Yang pertama, bahwasanya mubtada itu nakirah. Tidak ada yang membolehkan baginya. Tidak ada yang membolehkan baginya kecuali dikedepankannya khobar. Paham ini maksudnya? Kemarin kan sudah disebutkan secara asal mubtada itu ma'rifah. Dia boleh nakirah kalau begini ya, gitu. Ada ketentuannya. Di antara ketentuannya yang membolehkan itu adalah kalau khobarnya berupa sibhul jumlah dan di depan, maka mubtada boleh nakirah. Kalau keadaan seperti ini, maka mubtada harus di belakang, khobar harus di depan. Nah, terus dan dia itu adalah dzaraf atau jar dan majrur. Ya, ini khobarnya ya, khobarnya dzaraf atau jar majrur. Nah, nahu fil ijazi balaghatun. Indi dhaifun walau ukhirar khabaru faqila balaghatun fil ijazi dhaifun indi. Tawahama fi'il madhi. Latawahama sami'u betul. Sami'u annahu sifatun. Nggih. Li annal naqirata ahwaju. Nggih. Ahwaju ila sifati minha ilal khabari. Wala baqiya yantazirul khabari. Khabara. Yantazirul khabara sebagai maf'ul bih. Wala baqiya la itu adalah lam taukid, baqiya fi'il madhi. Wala baqiya yantazirul khabara. Contohnya di dalam ijaz ada balaghah. Ijaz itu adalah apa makna ijaz ya? Ijaz itu menyampaikan suatu makna dengan lafadz yang lebih ringkas tanpa mengurangi kandungannya. Itu namanya ijaz ya. Di dalam balaghah itu ada ijaz, ada itnab, dan ada musawah. Musawah itu ya pokoknya lafadznya apa, maknanya apa disampaikan sesuai lafadznya, itu musawah. Kalau ijaz itu lafadznya lebih pendek, lebih ringkas daripada maknanya. Kalau itnab lebih lama, lafadznya lebih banyak daripada maksudnya ya. Ya, semua masing-masing ada sisi balaghahnya ya, ijaz maupun itnab. Oke. Di dalam ijaz ada balaghah. Terus aku memiliki tamu. Ya. Seandainya diakhirkan khobarnya, maka dikatakan balaghah di dalam ijaz. Seorang tamu saya memilikinya. Seorang tamu ada padaku. Tentulah latawahama sami'u, tentulah pendengar itu mengira. Mengira bahwasanya dia itu adalah sifat. Ya, paham maksudnya? Tentu yang mendengar itu mengira bahwa dhaifun indi dianggap sebagai sifat untuk dhaif. Bisa jadi kalau di bahasa kita ya, terjemahannya dhaifun indi, bisa saja pendengarnya itu mengartikan seorang tamu yang ada padaku, sehingga dia masih menunggu khobar. Dhaifun indi alimun kabirun misalnya, kan mungkin saja seperti itu ya. Tapi kalau dibalik, indi dhaifun, sudah ya. Nah, la tawahama sami'u annahu sifatun. Tentu si pendengar kalau dibalik seperti ini, si pendengar itu mengira bahwa itu adalah sifat, bukan khobar. Kenapa? Li'anna nakirah ahwaju ila sifah minha ilal khobar. Karena nakirah itu lebih membutuhkan kepada sifat ya, untuknya daripada membutuhkan khobar ya. Membutuhkan sifat darinya daripada membutuhkan khobar. Wala baqiya yang tadirul khobar, dan dia masih menunggu khobarnya ya. Jadi kalamnya belum dianggap
mufid. Nah, terus fa in kana linaqirati musawwigun jaza fil madi jazat taqdimi wat ta'khiri jazat taqdimu wat ta'khiru nahu rajulun alimun indi wa yajuzu indi rajulun alimun. Ya, ini karena disifati khobar mubtada'nya, nakirahnya. Nah, diartikan Mas. Maka untuk nakirah, apabila nakirah memiliki hal yang membolehkan boleh dikedepankan dan diakhirkan. Ya, ini nakirah untuk jadi mubtada itu ada hal yang membolehkan selain posisi harus di belakang khobar. Maka boleh dikedepankan dan boleh diakhirkan. Contohnya laki-laki. Seorang laki-laki alim di sisiku. Dan boleh menyebutkan di sisiku seorang laki-laki yang alim. Ya, ini mubtadanya adalah rajulun. Alimun adalah sifat. Dan nakirah kalau disifati boleh menjadi mubtada ya, karena lebih dikhususkan kalau disifati. Yaitu yang pertama. Yang pertama, khobar harus di depan. Kalau mubtada'nya nakirah, khobarnya jar majrur, dan tidak ada yang membolehkan mubtada' nakirah selain posisi tersebut, maka harus khobar di depan. Qra' Mas Aris As-Sani, harusnya mubtada' di awal. Sani ayakuna fil mubtada'i dhamirun ya'udu ala ba'dil khabari. Ya. Yaitu di dalam mubtada ada dhamir yang kembali kepada sebagian khobar. Ya, kepada sebagian khobar. Kenapa seperti itu? Karena secara asal dhamir harus kembali kepada sebelumnya, ya. Paham? Dhamir kan harus kembali kepada sebelumnya. Kalau dhamir kembali kepada setelahnya, ini lemah menurut nahwu, ya. Menurut nahwu lemah. Apalagi yang setelahnya itu tingkatannya lebih rendah, maka nggak boleh juga, ya. Karena dhamir harus kembali ke depan, maka khobarnya dikedepankan. Kalau di mubtada itu ada dhamir yang kembali ke khobar atau ke sebagian khobar. Nah, nahwu limajalisil ilmi ruwaduha. Contoh, pada majelis ilmu ada para pelopornya. Pelopor. Ada para pelopornya. Fadhamiru fil mubtada'i ruwaduha ya'udu ala ba'dil khabari wa huwa kalimatun majalisi. Walau ukhiral khabaru la'adad dhamiru ala mutaakhirin lafdhan wa rutbatan wa huwa mamnu'un huna. Maka dhamir dalam mubtada rawaduha adalah kembali kepada sebagian khobar, yaitu kalimat majalis. Seandainya diakhirkan khobar, maka tentulah dhamir itu kembali kepada mutaakhir yang lebih secara lafadz dan tingkatan. Dan dia terlarang di sini. Ya, jadi secara asal dhamir itu kembali kepada yang lebih dulu disebut atau yang lebih tinggi tingkatannya, ya. Ha kembali kepada yang lebih dulu disebut meskipun tingkatannya lebih rendah, karena khobar tingkatannya lebih rendah daripada mubtada. Limajalisil ilmi ruwaduha. Ruwadu mubtada, ya. Ha dan dhamir kembali ke sebagian khobar. Seandainya diakhirkan khobar ruwaduha limajalisil ilmi, ini enggak boleh. Kenapa? Karena dhamir akan kembali kepada yang mutaakhir, yang lebih akhir baik secara lafadz maupun secara tingkatan, dan itu terlarang. Lanjut Mas. Salis
ayakunal khobaru lahu sadrul kalami fi jumlatihi. Fi jumlatihi. Khobar dia memiliki sadr kalam di dalam jumlahnya. Hah? Apa Mas? Sadr kalam. Khobar memiliki, khobar itu dia memiliki apa? Sadr artinya apa? Awal. Khobar itu dia memiliki hak di awal kalam. Itu aja. Di dalam jumlahnya. Contoh? Contoh, aina zaitun fa aina khobarun muqaddamun. Zaitun mubtadaun muakhirun. Iya. Contoh, di mana Zaid, maka aina adalah khobar yang didahulukan dan Zaid adalah mubtada yang diakhirkan. Ya, isim istifham menjadi khobar ya di depan, apalagi kalau menjadi mubtada. Bisa saja isim istifham menjadi mubtada meskipun dia nakirah ya. Misalnya orang mengatakan man fiddar ya. Man fiddar. Man isim istifham nakirah mubtada. Ya. Fiddari khobarnya. Beda kalau man anta. Man khobar, anta mubtada. Mas Freddy, yang keempat. Ar-rabi' ayyakunal khabaru mahsuran fil mubtada'i bi innama au bi illa. Yang keempat, bahwa khabar terbatas pada mubtada dengan innama atau dengan illa. Nahwu innamal qaidu khalidun. Contoh, sesungguhnya pemimpin itu adalah Khalid. Qaid yakni yang memimpin. Mal hadi illallahu. Tidak ada yang memberi petunjuk kecuali Allah. Fafil awali qasru sifatil qiyadati ala Khalidin. Fal mahkumu alaihi huwa Khalidun wa huwal mutaakhiru. Wal mahkumu bihi wa huwa sifatul qiyadati huwal mutaqaddimu. Wa innama adatu hasrin qaidi adatu hasrin al-qaidu khabarun muqaddamun. Khalidun mubtada'un muakhirun. Diartikan dulu. Dan pada yang pertama, pembatasan sifat qiyadah atas Khalid. Ya, bagi Khalid. Qiyadah ini kepemimpinan. Terus maka ia dihukumi mahkum alaihnya adalah, maka mahkum atasnya adalah Khalid. Mahkum alaih adalah Khalid. Ya, dan ia diakhirkan. Ya. Dan mahkum dengannya mahkum bihi, yaitu sifat qiyadah, sifat kepemimpinan, yaitu yang ia didahulukan. Maka innama adalah adat pembatasan dan al-qaidu adalah khobar yang didahulukan. Khalidun adalah mubtada yang diakhirkan. Terus wa fi tsani qasru sifatil hidayati ala Allah ta'ala. Fama nafiyatun al-hadi khabarun muqaddamun illa adatu hasrin. Allahu mubtada'un muakhkharun. Dan yang kedua adalah pembatasan dalam sifat hidayah atas Allah Ta'ala. Maka ma adalah nafiyah, al-hadi adalah khobar yang didahulukan, illa adalah adat pembatasan, Allah adalah mubtada yang diakhirkan. Ya lafaz Allah. Jadi dalam jumlah atau kalam itu ada musnad ilaih dan ada apa? Musnad. Kalau mubtada dan khobar, mubtadanya itu yang musnad ilaih, khobarnya yang musnad.
Paham ya? Karena musnad ilaih itu yang dihukumi. Yang dihukumi. Musnad yang hukumnya itu. Atau istilah lainnya, musnad ilaih adalah mahkum alaihi. Mahkum alaih. Musnad mahkum bihi. Mahkum bihi. Ini istilah ya. Pokoknya yang paling pokok dalam kalimat itu musnad ilaih. Dia mungkin mubtada, mungkin fa'il ya. Atau istilah lainnya adalah mahkum alaihi. Sama ya, mahkum alaihi ya musnad ilaihi itu. Kalau mubtada dan khobar, mahkum alaihnya adalah mubtada, mahkum bihi adalah khobarnya ya, khobarnya. Sudah bisa ya. Dapat berapa halaman yang baru? Gih, tidak apa-apa. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Ben pas juga besok. Gih, jam 4:04 insya Allah ya. Hari Ahad. Tentang dihapus mubtada dan khobar. Bab terakhir itu insya Allah ya. Tentang masalah ini. Allah Ta'ala insya Allah kita lanjutkan kesempatan ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.